ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan untuk menyorakkan haleluya kepada Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau layak disembah. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari sama-sama. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala dinyatakan. Angkat kau hebat, layak berkuasa, kata selamatkan. Oh haleluya kasih. Mari sama-sama. Yesus kau kekuatan hidupku, akan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari sama-sama. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala layak berkuasa. Mari semua ibu, angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Jumat bernyanyi. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Angkat tanganku, Kau hebat, Allah yang berkuasa. Sekali lagi kita nyanyi lebih lagi pada Tuhan.
pikiran kita ke dalam hati dan sungguh. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari dipelangkan ragu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Aku siap lebih sungguh. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Baik satu hari dipelangkan-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk menghargai firman Tuhan pada hari ini. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari dipelangkan-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, dan menikmati
bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan bersama dengan umat-Mu dalam suatu ibadah melalui media ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memelihara kehidupan kami sehari demi sehari. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari yang Engkau sendiri ingin bertemu dengan kami, hari yang diberkati oleh Engkau. Padahal sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau untuk bertemu. Dan hari ini adalah hari perkenanan itu. Dan hari ini adalah hari yang khusus, hari yang bersukacita bagi kami, karena Engkau memelihara kehidupan kami. Ketika kami datang kepadamu bukan berarti kami kuat, tetapi Engkau yang memberikan kami kekuatan. Kami membawa permasalahan, persoalan, dan beban hidup selama di dalam dunia ini. Walaupun itu terasa begitu sukar, tapi kami percaya Tuhan, bagimu sangat-sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami secara pribadi, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan kepada kami, karena kami bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman di rumah kami dimanapun kami berada, dan kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, sehingga terlaksananya ibadah ini dalam media ini Tuhan. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, memberkati singer song leader, dan khususnya juga Engkau memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin memberkati, yang ingin memberikan kekuatan, yang ingin memberikan damai dan sukacita bagi kami. Biar kiranya segala puji sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami balas akan segala kebaikan dan kebajikan yang sudah Engkau lakukan kepada kami. Dan sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang memulihkan, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan, sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Dan kami percaya Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hari ini kabarnya? Tetap sukacita, tetap kuat, tidak ada yang takut, tidak ada yang khawatir, karena Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Nah, pada hari ini kita akan langsung saja ya, kita akan baca suatu firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, satu ayat saja kita baca, tidak usah satu perikop, karena saya percaya saudara sudah biasa, sudah hafal, kecuali ada beberapa teman saya yang mungkin baru dengar. Selamat menikmati, kita belajar
mengenal kasih Allah kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kita baca adalah perkataan Yesus sendiri yang mengatakan, aku pokok anggur dan kamu diam di dalam aku di dalam kamu, dan kamu akan berbuah lebat. Jadi pohon anggur berbuah lebat. Pohon anggur berbuah lebat. Berbuah lebat artinya sukses. Berbuah lebat artinya keberkatan. Berbuah lebat artinya berhasil. Pohon anggur, pohon anggur, bukan pohon mangga, bukan pohon kelapa, pohon anggur berbuah lebat. Ada pohon anggur yang tidak berbuah. Ada pohon anggur yang berbuahnya tidak lebat. Tapi kata Yesus, pohon anggur berbuah lebat asalkan kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Begitu kan? Satu ayat saja sudah cukup untuk memberikan kita suatu keyakinan, karena ini adalah perkataan Yesus. Pohon anggur berbuah lebat, kata Yesus, asal engkau tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Kalau tidak tinggal, ya berarti tidak berbuah. Ya mungkin berbuah, tapi tidak lebat. Atau berbuahnya kecil-kecil, kerdil, bantut. Begitu bukan? Sebab ini jelas banget, pohon anggur berbuah lebat. Sekali lagi, pohon anggur berbuah lebat berarti hidup berkelimpahan bersama Yesus. Lalu bagaimana kalau ternyata tidak berkelimpahan? Ternyata hidup susah, menderita. Halo? Ya berarti tidak melekat. Kan Yesus bilang, aku bersama kamu, kamu bersama aku, maka berbuah apa? Iya, lebat. Ya bunyinya begitu kan? Lah kau sudah baca, sudah beribu-ribu kali kan? Sudah hafal pula. Jadi begitu bunyinya, dibaca lagi kalau kurang yakin. Jadi bunyinya, dan itu perkataan Yesus. Kita tahu kalau Yesus bicara nggak asal ngomong, bukan omdo. Yesus ini yang bicara, kan saya cuman bacain doang. Lalu kita bersama-sama merenungkan, belajar dari firman, belajar dari pribadi Yesus untuk menjadi berhasil. Ya orang kita kan masih menginjak tanah, masih di dunia bukan? Dan Yesus seakan-akan berkata, engkau pun akan sukses gitu, maksudnya engkau akan sukacita, akan berhasil, tetapi aku di dalam kamu, kata Yesus, kamu di dalam aku. Lalu katanya berbuah lebat. Kita akan belajar tentunya dari firman Tuhan bagaimana caranya. Oke? Ya, bagaimana caranya, tapi tidak terlalu sukar-sukar, tidak membuat kita jadi pusing, stres, tidak. Karena Yesus pasti ngajarin yang sederhana. Orang dia mau membuat kita bahagia kok. Bukan membuat kita jadi stres, bukan membuat kita jadi putus asa. Justru dia mau memberikan semangat, memberikan cara supaya kita betul-betul bisa menikmati hidup selama kita di dalam dunia ini sampai akhirnya di keabadian istilahnya,
Di sorga pun kita sampai di sana, nggak nyangkut di tengah jalan. Halo, oke, kita baca ya. Kita akan bersama-sama belajar merenungkan bagaimana caranya yang Yesus katakan berbuah lebat, ya. Yesaya pasal 40 mulai ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendirilah yang telah mengatakannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai berpikir apa hubungannya nih berbuah lebat. Kita memang bukan petani anggur, tetapi kita tentu bisa membaca, mempelajari tanah sesubur apapun tanah itu tetap harus diusahakan agar bisa ditanami. Sesubur apapun tanah itu tetap harus diusahakan agar bisa ditanami. Demikian pula pohonnya harus diusahakan, dicangkul tanah sekelilingnya, dibuat pengairannya, pupuk secukupnya pada waktunya, dibuatkan para penyangganya. Demikian juga dijaga agar binatang buas dan ternak-ternak lain tidak mengganggu pertumbuhannya. Barulah berbuah lebat. Lalu bagaimana dengan apa yang kita baca tadi yang disampaikan oleh Yesaya? Ada bukit, ada lembah, ada jalan yang berbelok-belok, dan Nabi Yesaya menyerukan, persiapkan jalan bagi Tuhan. Yang berbukit-bukit harus diratakan, jalan yang belok-belok harus diluruskan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya tersenyum sejenak. Buat saya ini mudah mengilustrasikannya, karena saya ini seorang insinyur dan saya pernah melakukannya. Kalau nggak pernah, nggak bisa. Bapak Ibu, kalau mau bikin jalan tol deh misalkan, ada bukit, ada lembah. Nah, jangan kau buat jalan lalu menukik ke bawah lalu nanjak lagi. Nanti pengendaranya bisa tidak nyaman rasanya. Jadi yang paling baik itu bukit harus diratakan, yang bukit dikupas, yang lembah ditimbun. Paham ya? Jadi bisa kan kita renungkan sehingga didapat suatu dataran, dan itu bukan satu hal yang mudah. Mengerjakan itu harus pakai otak, punya skill. Kedua, harus ada tenaga. Yang ketiga, teknologi, karena itu mungkin nggak bisa dicangkul. Kalau parit-parit kecil bisa dicangkul, itu harus pakai doser, pakai beku, dan lain-lain alat-alat teknologi. Apalagi harus ada waktu untuk mengerjakan, dan ada biaya sehingga terwujud semuanya ini, sehingga engkau bisa melakukan itu dengan baik.
dengan waktu yang lebih singkat, dengan biaya seefisien mungkin, dan mutu yang baik. Barulah itu seorang engineer yang hebat. Kalau enggak, kau cuma dikatakan bego loh. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara, semua itu dilakukan. Apa artinya semuanya itu? Artinya kalau semuanya dirangkum itu yang tadi itu, kalau semuanya dirangkum, ada satu kata yang bisa mewakili, artinya kerja keras. Sekali lagi, kerja keras. Kau nggak bisa karena dengar firman, aku tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam aku, lalu berbuah lebat. Lalu kau tidur-tidur, santai-santai, cuma komen-komen, baca konten. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memang ini ibadah singkat ya. Ini bukan konten buat nyari duit, bukan. Tapi kita sedang ibadah. Kau rasakan bahwa apa yang Yesus katakan semua buat kebaikan kita. Dan hal pertama untuk berbuah lebat adalah kerja keras. Kau harus bekerja, kau harus lakukan, dan seperti yang saya uraikan tadi, Yesaya bilang bukit-bukit dikupas, lembah diuruk gitu ya, jalan yang belok-belok diluruskan. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi kita renungkan, itu semua berarti kerja keras. Ketika kita lakukan, kita kerjakan semuanya. Maaf ya, bukan pemalas, woi. Kerja keras. Apakah yang tua, yang muda, siapapun, kerja keras di sini dalam tanda kutip, apa yang Tuhan percayakan, kerjakan. Lalu kata Yesaya, sesudah itu engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kapan? Sesudah kita, saya dan saudara kerja keras, barulah engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Demikian Nabi Yesaya menyampaikan. Sungguh, kata Nabi Yesaya, ini adalah firman Tuhan. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, dan orang-orang juga akan melihat engkau, hasil kerjamu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang Yesus bilang, engkau berbuah lebat. Oke, mudah ya. Jadi hal pertama, kerja keras. Itu tergantung kita mau atau tidak. Orang yang gagal biasanya banyak alasan. Orang yang gagal cuman ngomong doang. Soalnya ini nggak memungkinkan. Soalnya kita kurang skillnya. Soalnya kita modalnya nggak memadai. Banyak alasannya. Itu orang gagal. Dan Tuhan nggak mau pakai orang gagal. Tuhan mau pakai orang yang sukses. Halo, termasuk saudara. Jadi hal pertama untuk berbuah lebat, kerja keras. Yang kedua ya, mari kita baca. Josua pasal 2 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan.
Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana bisa berbuah lebat seperti yang Yesus inginkan? Engkau berbuah lebat, hidup berkelimpahan bersama Yesus, toh. Nah, hal yang kedua, kita lihat ada seorang yang bernama Rahab. Rahab ini seorang wanita. Seorang wanita yang sebenarnya dia ini wanita tidak baik lah gitu ya. Kalau kita ngomong agak kasar kan kurang enak ya. Pokoknya ini wanita tidak baik itu, yang kalau orang-orang bilang ini sampah masyarakat. Kesian ya. Itu ada namanya Rahab. Lalu utusan dari Yosua ini kepepet, udah hampir ketangkap. Lalu dia cari persembunyian dan Rahab menyelamatkan dia. Ya, disembunyikanlah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri ya. Diumpetin gitu ya, ditanya, tadi di sini ada pengintai datang. Si Rahab bilang, yang datang kemari tuh banyak, keluar masuk. Ya mungkin udah pergi lagi gitu ya. Jadi diselamatkanlah. Lalu yang kita baca tadi, Rahab bilang, aku berlaku baik. Maka dari itu, kalau saatnya engkau datang menguasai, aku mohon engkau juga menyelamatkan bukan cuma aku, ibuku, bapakku, saudara-saudaraku, bahkan hewan ternakku. Lalu kata utusan Yosua si pengajar, baiklah, aku kasih tanda, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa hubungannya dengan berbuah lebat? Dengan si Rahab, wanita yang tidak berguna ini, wanita sundal dalam tanda kutip gitu ya. Apa hubungannya? Rahab memang seakan-akan sudah terbuang, tetapi dia sudah mendengar dan hatinya terbuka. Waktu si pengintai itu bicara, Rahab bilang, kami gemetar. Begitu, dia tahu bahwa akan datang menguasai. Itu sebabnya Rahab memutuskan, itu sebabnya Rahab mencari sesuatu yang benar, tempat dia berlindung, dengan melakukan sesuatu. Dan Rahab yang terbuang ini ternyata dia bisa menyelamatkan bapaknya, ibunya, mamanya, saudaranya, semua seisi rumah, bahkan sampai ternak-ternaknya selamat. Apa sih kelebihan Rahab? Rahab memang dia terbuang, memang dia dikucilkan, tapi hatinya masih hati yang murni untuk mendengar bahwa Tuhannya, Allahnya si Joshua adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Rahab terbuka untuk suatu perubahan. Rahab tidak kuper, tidak kerdil, tidak seperti katak dalam tempurung. Rahab tidak berpikir picik,
Tapi Rahab terbuka untuk suatu perubahan yang baik dan menuju pembaruan. Sebab dia tahu ini adalah suatu kesempatan yang paling baik dan dia tidak boleh sia-siakan. Dan dia berhasil. Bapak, Ibu, Saudara, apa hubungannya dengan hidup berkelimpahan yang Yesus bilang berbuah lebat? Jadi yang pertama, kerja keras itu pasti. Jangan jadi pemalas, jangan cepat putus asa. Selama hayat masih dikandung badan, selama masih ada nafas, masih ada kesempatan untuk engkau berbuat sesuatu. Dan yang kedua, engkau juga harus terbuka. Jangan kau tertutup, berasanya cuman kau doang yang paling benar. Kau harus belajar. Teknologi berjalan terus. Bukan berarti kita meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah out of date. Dia nggak pernah ketinggalan zaman. Dia akan terus mengikuti bersama-sama dengan kita. Dan Rahab itu, dia tahu akan terjadi suatu perubahan. Dia ada di situ dan dia selamat. Oke, lanjutkan lagi ya. Yang ketiga, Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dah, itu aja cukup. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Rasul Paulus bilang, dan ini adalah juga cara untuk berbuah lebat. Kata Rasul Paulus, ya kita semua belajarnya dari firman ya, bukan pendapat-pendapat pribadi gitu katanya, wah kayak motivator, kagak tahu. Ini kita belajar dari firman, sama-sama kita sama-sama belajar. Rasul Paulus bilang, untuk berbuah lebat ya, seperti yang Yesus katakan, caranya adalah jangan jemu-jemu berbuat baik. Halo? Halo? Paham ya? Wah, paham banget. Berbuat jahat tuh gampang, berbuat baik tuh susah, bro. Iya, kadang-kadang kita mau berbuat baik, orang berprasangka buruk. Tuh, kadang-kadang kita mau berbuat baik, dia bilang itu pencitraan. Tuh, kadang-kadang kita mau berbuat baik, dia malah berbuat jahat. Aduh, rasanya ya kalau lalap kita udah makan aja langsung, cocol sedikit pakai sambal, bukan? Tapi kata Rasul Paulus ya kepada jemaat Galatia dan hari ini kepada kita nih, dikatakan biarlah jangan jemu-jemu berbuat baik. Terserah orang mau berkata apapun, tetaplah terus berbuat baik. Sebab pada waktunya, kata Rasul Paulus, engkau pasti akan menuai. Seperti pohon anggur itu, dia enggak kamu tuncelepin lalu tumbuh sendiri gitu ya langsung berbuah lebat. Enggak, harus diusahakan. Tanah sesubur apapun harus diusahakan. Dan Rasul Paulus bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Itu dia. Hari ini renungan kita dalam ibadah yang singkat ya. Kita ibadahnya singkat toh. Tapi ini ibadah, sekali lagi saya katakan ibadah. Ini bukan konten nyari duit, bukan. Walaupun ibadahnya singkat, kalau engkau percaya, engkau rasakan. Karena ini adalah firman. Dan itulah yang kita bisa sampaikan agar apa yang Yesus katakan, pokok anggur, kau tinggal di dalam aku, engkau berbuah lebat. Yang terakhir, kalau boleh saya tambahkan nih ya, dari nomor ke-1, ke-2, ke-3, ada yang jangan sampai kita lupakan, yaitu untuk berbuah lebat. Yesus bilang,
engkau harus tinggal di dalam aku tinggal di dalam engkau. Artinya ketika engkau berusaha, ketika engkau bekerja, ketika engkau berbuat baik, si pohon anggur itu Tuhan yang memberi pertumbuhan. Yang terakhir, jangan kau lupakan, Dia yang memberikan kesehatan, Dia yang buka jalannya. Mungkin kau sudah menghadapi jalan buntu, ini sukar, itu sukar. Tidak, buat Tuhan tidak ada yang sukar. Jangan tanyakan bagaimana caranya, Tuhan gak pernah kehabisan cara. Tetapi engkau harus tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam kamu. Lalu kau kerjakan, maka perkataan Yesus pun terjadi. Engkau akan hidup berkelimpahan. Kebahagiaan itu ada di dalam rumahmu. Engkau masih di dalam dunia, tapi suasana surga turun di dalam hatimu, di dalam keluargamu. Itulah hidup yang berhasil. Seperti pokok anggur itu, kata Yesus, engkau akan berbuah lebat. Oke? Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman, terutama bersekutu dengan Engkau. Berikan kami kekuatan, ajarkan kami untuk lebih mengerti, celikan mata rohani kami, celikan telinga rohani kami, celikan hati kami Tuhan, agar kami bisa melihat kemuliaan-Mu, agar kami bisa mendengar suara-Mu, agar kami bisa merasakan hati-Mu. Dan kami percaya apa yang Kau buat, apa yang Kau sampaikan semata-mata untuk kami, untuk kebahagiaan kami, agar kami sejahtera, agar kami menikmati hidup sukacita bersama dengan Engkau. Dan Engkau mengasihi kami, Engkau terus bekerja dan berbicara demi kebaikan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri bekerja, melakukannya bersama-sama dengan kami. Pada hari ini, di hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di dalam dunia ini. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Yang berniagakah, yang berusaha, atau yang bekerja di tempat mereka bekerja, atau anak-anak kami yang mungkin masih kuliah, mereka masih sekolah, atau mungkin kami yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau bekerja dan Kau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan. Terima kasih buat berkat-Mu. Dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini, saat kami berkumpul dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur. Dan kami percayakan bahwa Engkau yang mengatur jagat raya, tapi Engkau masih pegang kendali atas setiap hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman dan percaya dan sukacita, kami yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemalut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati